Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, Pak, saya mau nanya. Jadi Siapa? itu Nur ya? tanggal diaksesnya wajib dicantumin ya, Pak? Iya, betul Nur. Karena gini Nur, ya ini melanjutkan atau memperjelas ya dari penjelasan sebelumnya, kenapa ketika situs webnya itu kita cantumkan dalam paper kita harus dilengkapi dengan tanggal akses. Gini Nur, kadang itu kan berita-berita di online itu tidak seperti berita cetak. Kalau berita cetak, istilahnya kan apa namanya? Ada revisi itu misalnya gini ya, ada sekarang ada berita hari ini tanggal 29 ya. Misalnya ada koreksi. Nah, dikoreksi misalnya sekarang 28, sorry. Dikoreksi misalkan besok 29. Nah, revisi beritanya kan besok gitu kan. Tanggal 29. Nah, kalau portal online ya, kan dia bisa kapan saja direvisi kan tanpa harus narik oplah. Beda kayak tadi yang saya cetak. Versi cetak udah dicetak nih hari ini. Ternyata ada kekeliruan misalnya kan nggak bisa ditarik yang udah dijual kan, yang udah dicetak udah nggak bisa gitu. Maka besok dia melakukan klarifikasi misalnya ini loh berita yang betul gini ada kesalahan di kalimat ini ada kesalahan sehingga dilakukan perbaikan. Kayak gitu kan sering banget kita nemuin kan kalau yang cetak. Nah, kalau portal online juga seharusnya seperti itu. Portal online juga seharusnya seperti itu. Jadi berita yang lama tetap ada, cuma bisa saja ini etika etika yang benernya ya. Misalnya gini, saya punya portal ya, portal saya resmi nih ya, portal saya resmi. Misalnya saya punya perusahaan namanya Budi Karya misalnya. Ada nggak sih nama perusahaan Budi Karya? Ya pokoknya PT Budi Setiawan gitu ya. Nah, kemudian saya bikin rilis di situ gitu ya. Saya bikin rilis di situ saya cantumkan misalnya apa harga-harga saham semakin terkontraksi khususnya harga-harga saham yang bergerak untuk perusahaan yang bergerak di bidang tambang misalnya seperti itu. Nah, ternyata misalnya ya, ternyata di kemudian hari katakanlah 2 hari ke depan ada yang keberatan dengan berita saya. Ya, ada yang keberatan dengan berita yang saya turunkan, yang saya rilis. Dia mengungkapkan hak jawabnya ya, dia memberikan hak jawab. Terus kemudian apa dari situ ternyata oh benar ada kekeliruan saya dalam berita yang saya rilis tadi. Maka yang bagus adalah berita yang tadi udah saya tulis, yang sudah saya posting di tanggal 28 Maret itu di pas bawahnya harus dilakukan perbaikan. Jadi saya memberikan pengumuman di situ ya bahwa artikel ini telah disunting ya pada tanggal misalnya 30 Maret dikarenakan ada kesalahan gini 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 ya berdasarkan hak jawab dari pihak yang berkeberatan si ini gitu. Jadi tadi kenapa perlu dituliskan tanggal akses itu untuk keamanan kita juga, untuk keamanan kita juga. Kebayang kalau Nur buka berita ya eh, tadi pagi gitu ya tanggal 28 besok tiba-tiba salah itu kan. Kalau Nur bisa bilang kan saya ngaksesnya tanggal 28, saya nggak ngakses tanggal 29 gitu, bisa seperti itu gunanya gitu. Kenapa kalau di portal online kita sebutkan diaksesnya tanggal berapa. Cukup jelas ya Nur ya. Jelas, Pak. Oke Pak, ya kalau silakan. misalnya nih Siapa nih? kita udah Oh baca Nur dari beberapa sumber ya, Pak. ya. Terus kita bikin pakai parafrase pakai bahasa sendiri, tapi kita udah ngacak-ngacak tuh, Pak, sumber-sumbernya. Itu Waduh. jatuhnya gimana ya, Pak? Ngacak-ngacak. Gini Ner, ya kita memang akan praktek yang berikutnya ya. Ini kan baru satu sumber kan tadi kan. Misalnya ya tadi menurut Kania Saraswati kan hanya baru si Kania doang satu sumber gitu kan. Nah, jika kita melakukan elaborasi dari lebih dari satu sumber, ya boleh gitu ya boleh. Misalnya gini deh kita latihan ya. Kita latihan ya. Saya share lagi deh. Mana nih? Oke, saya share lagi. Sekarang case-nya begini. Sekarang case-nya gini, bentar. Udah muncul Word-nya? Muncul nggak Word-nya? Muncul, Pak.
Oke, ya. Nih, misalnya nih ya, ini jangan saya lah. Ini si Ajeng. Ajeng membaca buku Kania, kan gitu. Terus Ajeng juga membaca buku, ya. Si Ajeng nih, dia juga baca buku lagi. Ajeng juga baca buku. Baca buku penulisnya misalnya saya, misalnya gitu ya, Bustiawan. Dan buku ini masih lebih baru dibandingkan yang Kania. Ya, Kania nulis buku 2019. Sementara saya nulis buku 2020. Ya, saya menulis buku tahun 2020. Dan di buku tersebut ya, dan di buku tersebut ya pada halaman misalnya si Kania tadi halaman berapa? 23. Saya di halaman 99 lah. Di Setiawan 99. Ya, pada halaman 99 saya menulis nih ya. Ya, saya menulis. Ya, misalnya kan gini. Dividen merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan. Ini live aja ya, jadi apa yang kepikiran di otak saya ya. Jadi definisi yang benernya kalian harus baca bukunya ya. Ini definisi dadakan gitu ya. Bisa dadakan ya. Oke. Ini menurut Saraswati, ini sekarang menurut Setiawan. Oke, Setiawan nulis di 2020 halaman 99. Ini kalau kutipan langsung kan? Ini kalau kutipan langsung. Nah, sekarang si Ajeng pengen melakukan kutipan tidak langsung. Ya, Jang. Misalnya Ajeng mau melakukan kutipan tidak langsung. Tadi kan kalimatnya Pak, kok diacak-acak ya, jangan diacak-acak lah ya. Tapi dirajut yang betul ya. Kalimatnya dirajut. Nih caranya gini ya. Nggak apa-apa kalau untuk mau latihan kalimat si Saraswati dempetin sama kalimat Setiawan. Oke ya. Taruh di bawah aja deh biar nggak pusing. Nah, sini nih. Ya. Nih ada dua buku yang dibaca sama Ajeng. Pertama Saraswati, kedua Setiawan. Terus gimana Pak? Saya mau melakukan parafrase nih Pak. Ya, pertama tugas kalian baca dulu kan. Oh, Saraswati bilang dividen laba bersih perusahaan dalam waktu 1 tahun dibagi sama pemegang saham. Setiawan, dividen merupakan keuntungan perusahaan. Oh, sama aja sih. Dia bilang keuntungan, ini laba bersih. Oke. Jangka waktu 1 tahun. Oh ya udah, jangka 1 tahun dia nggak bilang jangka waktu 1 tahun yang Setiawan nih. Terus dia bilang dibagikan kepada seluruh pemegang saham Saraswati. Oh, Setiawan juga nulisnya gitu, pemegang diberikan kepada seluruh pemegang saham. Tapi Setiawan menambahkan sebagai imbal hasil dari investasi lakukan. Ya udahlah, saya bikin parafrase. Misalnya ya, dividen merupakan laba yang berhasil diraih sebuah perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun, ya, dalam jangka waktu 1 tahun. Ntar saya admit dulu, bulan Musalma, ya, dalam jangka waktu dalam jangka waktu 1 tahun, ya, dan dibagikan kepada, ya, aduh, sambil admit nih, bingung, dibagikan kepada seluruh pemegang saham, ya, sebagai bentuk komitmen komitkan sebagai bentuk komit, udah mulai ngantuk nih, pada seluruh pemegang saham sebagai bentuk komitmen perusahaan kepada investor atas sejumlah uang yang diinvestasikan investor kepada perusahaan. Nah, terus gimana nih? Ya udah, tadi siapa? Kalau secara kaidah apa style ya, tadi kan ada apa style, ada Harvard gitu ya. Kalau apa style berarti urutannya alfabet. Berarti Saraswati dulu. Saraswati
2019 titik koma Setiawan koma 2020. Oh, gitu. Namanya dirajut ya, dirajut teh di apa? Dirangkai gitu lah ya. Dirangkai disatukan gitu, disatukan. Jadi ini kan ada mirip-mirip. Saraswati bilangnya gitu, Setiawan bilangnya gitu, ada mirip-mirip nih. Oh, tapi Setiawan nambahin dia sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan. Sama kita sama Ajeng nih dirangkai di parafrase dua 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 definisi tadi disatukan, digabung gitu ya. Karena kan esensinya sama. Cuman Setiawan nambahin doang dikit gitu ya. Nah, kemudian oleh Ajeng dirajut, digabung gitu ya. Bisa tulis dua-duanya ya, Saraswati 2019, Setiawan 2020 gitu. Seperti itu caranya. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Cukup jelas ya tadi, siapa yang tanya nih barusan? Barusan siapa Iya yang? Pak, makasih Pak. Oke, silakan ada lagi yang mau tanyain? Pak, kalau misalnya saya kan waktu itu bab satunya Hmm. campur ya Pak. Kadang ada datanya dari sumber yang nggak kredibel gitu Pak. Ada yang dari blog pribadi. Nah itu dicampur gitu. Jadi bukan sumber yang kredibel doang. Ada beberapa yang kredibel, tapi ada juga yang blog pribadi, ada juga yang dari Ya, Wikipedia, ada juga ya. gitu campur. Gimana? Itu Nah, gimana Pak? nah gini Jeng. Ya, ini kan kita kacamatanya ideal dulu ya, idealis dulu. Jadi yang benar adalah tentu tadi sumber blog pribadi nggak bisa kita acu, nggak bisa kita rujuk. Banyak loh orang nulis blog, bikin blog tulisannya bagus-bagus banyak. Saya juga punya blog tapi udah lama banget nggak diaktifin, udah berapa tahun gitu. Tapi kadang udah nulis udah capek gitu ya, udah serius gitu, dikutip orang ternyata nggak bisa ya, karena kan penelitian ilmiah harus rigor kan gitu kemarin kan ya, rigor. Jadi harus ketat ininya. Kalau blog kan kita kayak kalian lah, kalian nulis nulis status di Facebook kan ada yang review nggak? Enggak kan? Tulis tulis aja gitu kan. Eh, apa bikin story juga kan tulis tulis aja gitu kan, nggak ada yang review kan gitu. Nah itu alasannya sih. Terus gimana Pak? Saya kan pakai blog ya tadi. Usahakan banget sebetulnya karena kita belajar cara yang benernya gimana. Jangan mengutip dari yang blog pribadi. Even Wikipedia sebenarnya nggak bisa. Kenapa? Karena Wikipedia bisa diedit kapan saja oleh siapa saja. Yang bagus itu kan dia konstan. Kita itu kaidah jurnalistik ya. Kalian mengacu ke republika.com misalnya. Kalaupun Republika tadi salah ya menuliskan artikel beritanya, dia tidak boleh menghapus. Yang boleh dia lakukan adalah klarifikasi di situ. Konten ini telah mengalami penyuntingan ya dikarenakan gini 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 misalnya begitu. Itu yang benar. Makanya tadi kenapa perlu dituliskan kapan diaksesnya untuk ya untuk keamanan kita juga bahwa kita mengakses konten ini kapan. Pada saat itu beritanya itu gitu. Perkara kemudian di kemudian hari ada revisi kan ada tulisannya konten ini telah disunting tanggal berapa dikarenakan apa alasannya gitu ya. Jadi bagi yang masih mengutip dari blog pribadi, saran saya agak lebih bersabar tuh, Ajang lebih bersabar, coba browsing yang apa namanya bukan konten blog pribadi. Mungkin coba cari di Google Scholar. Mungkin. Kalau Google Scholar tadi pegangannya rada enak tuh. Di jurnal apa nih? Ya, siapa penulisnya? Jadi ada sumber-sumber. Kalau orang nulis artikel itu kan ada yang mereview. Misalnya tadi tulisan saya ya. Saya nulis itu di jurnal internasional. Nah, itu nggak sembarangan yang review juga orang dari kelasnya udah kelas internasional gitu. Jadi kalau dari situs terpercaya kita bisa bilang bahwa ini udah di review nih gitu. Kenapa tadi blog-blog pribadi nggak bisa? Karena memang namanya juga blog pribadi. Orang bisa kapan saja dan apa saja bisa dia tuliskan di situ. Ya tanpa ada yang review. Kalau kalau Google Scholar ya, ya ada juga sih ya Google Scholar juga artikel-artikel yang apa lolos reviewnya gitu ya. Tapi kan ya setidaknya kita udah berusaha bahwa bahwa semestinya artikel yang ada di jurnal itu melewati proses review. Idealnya begitu. Gitu ya Jeng Tapi ya. kalau misalnya ini Pak, Hmm, misalnya saya baca nih, udah baca buku, terus hmm, kayak saya tuh ngeluarin pendapat kan misalnya ya. kita udah nyediain yang dari sumber yang
jurnal kayak gitu, Mm, Pak. Terus di bawahnya itu ditambahin sama pendapat kita setelah kita udah baca dari mm. beberapa buku gitu. Kalau gitu boleh nggak, Pak? Itu Jadi malah nggak yang ada ya tugas. itu malah yang bagus. Kalau Ajeng udah bisa melakukan itu, justru itu yang bagus. Ya, jadi ketika tadi kan dividen ya, kita baru contoh dua kan. Menurut Saraswati, Kania Saraswati, Kania itu nggak tahu nama lengkapnya siapa. Ya, menurut Kania Saraswati udah dibaca sama Ajeng atau sama Mega deh, jangan Ajeng terus. Sama Mega dibaca, terus Mega baca juga buku yang kedua menurut Setiawan. Ya, terus misalnya Mega baca lagi satu buku lagi terbaru nih ya, tahun 2021 baru terbit ya. Pengarangnya Tasya misalnya gitu ya. Ditulis tuh, oh dividen tuh tadi apa namanya? Adalah ini menurut Saraswati, Setiawan, Tasya kan gitu ya. Terus ditambahkan dengan kalimat sendiri boleh, tapi ingat ditutup dulu menurut siapanya. Tadi kan saya share ya biar enak nih. Tadi saya share nih tadi nih. Nah, mana ini share-nya kok nggak muncul? Share screen, oke. Ya, jadi yang bagus memang begitu. Nih, misalnya gini ya, anggaplah dua lah ya, dua aja cukup deh. Dividen merupakan laba bla 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 bla. Diambil dari Saraswati dan Setiawan 2020. Terus sama sama Ajeng mau dibikin kalimat sendiri, boleh? Boleh, itu justru bagus. Misalnya gini, dengan demikian maka dapat dipahami bahwa udah nih kalimat Ajeng sendiri nih. Apa yang Ajeng pahami? Boleh. Ya, boleh seperti itu dan sangat disarankan. Ya, sangat disarankan mahasiswa memiliki kemampuan ini. Jadi baca bukunya, baca teorinya, baca artikelnya. Setelah dibaca, oh Saraswati nulis begini, Setiawan nulis begini. Jadi yang saya pahami dividen itu kan ya udah berarti laba bersih yang setelah dikurangi pajak, setelah dikurangi saldo apa laba ditahan, mungkin untuk diinvestasi, mungkin dia beli barang baru, beli peralatan baru gitu ya, dibagikan kepada seluruh pemegang saham. Kenapa? Karena pemegang saham sudah mengeluarkan sejumlah uang untuk berinvestasi. Namanya investasi pasti berharap adanya keuntungan kan, pasti berharap adanya return. Nggak mungkin lah orang berinvestasi nggak berharap return, itu nggak mungkin. Pasti orang berharap return gitu. Ya itu ditambahkan kalimat sendiri. Oh itu justru yang paling ideal. Jika teman-teman bisa melakukan itu udah bagus. Untuk bisa melakukan itu tentu baca dulu kan tadi. Pilih aja kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Saya sangat rekomendasi teman-teman pelajari yang kutipan tidak langsung, lakukan parafrase, dikembangin aja kalimatnya gitu ya. Tapi kalimat intinya dulu diambil, misalnya kayak tadi kan sampai sini kan kalimat inti dari dua penulis nih. Nah sampai sini, terus ditambahin lagi nih. Dengan demikian dapat pahami bahwa misalnya ya di sini tambahin lagi. Sebagai seorang investor, ini contoh aja ya. Sebagai seorang investor ya yang telah menginvestasikan. Ini saya live aja ya, jadi sorry nih kalau rada-rada nggak bener nih kalimatnya. Yang telah menginvestasikan sejumlah uangnya di perusahaan, ya, perusahaan tentu mengharapkan, ya kita tinggal 10 menit lagi, cukuplah. Tentu mengharapkan adanya imbal hasil yang memuaskan, misalnya gitu ya. Nah, terus kemudian perusahaan atau laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan selanjutnya akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham ya sebagai imbal hasil atas investasi yang dilakukan. Gitu, bisa begitu. Kalimatnya udah berapa banyak? Udah banyak banget ini udah satu paragraf. Gitu ya. Seperti itu caranya. Ya, jadi insya Allah kalau dilatih nggak susah gitu ya. Jadi kalian baca dulu, setelah baca kalian parafrase,
Kalau ada dua, tiga, empat, lima, oh kalimatnya mirip nih sama, beda-beda dikit. Masukin aja Setiawan, Saraswati, Ajeng, ya, Rizky, masukin tuh. Yang dari berapa banyak yang kalian baca. Langsung dalam satu kalimat. Boleh nggak? Boleh. Kalau memang mirip. Ini kan mirip nih. Ini kan mirip kan? Mirip. Gitu ya. Terus saya tambahin sendiri Pak kalimat saya. Boleh. Justru itu yang diharapkan. Kalian bisa mengemukakan pendapat argumen kalian sendiri. Karena argumennya ini nggak melenceng kan? Tetap nih laba bersih perusahaan dibagikan, imbal hasil tetap mengacu kepada dari apa namanya referensi yang kalian sudah baca dan tuliskan gitu ya. Seperti itu. Oke, Satu lagi, Pak. boleh? Kalau misalnya menurut undang-undang, itu lebih baik di depan kata-kata menurut undang-undang nomor sekian atau di belakang? Ya, undang-undang tadi saya sebutin ya, undang-undang produk-produk hukum gitu ya, atau ayat suci gitu ya. Ya walaupun sebetulnya bisa di depan, bisa di belakang sih. Cuma kalau taruh di depan, jadi di enter jadi kalimat, jadi kalimat baru. Misalnya ya, investasi apa sih yang menurut undang-undang teh? Apa contohnya? Yang saya nggak kepikiran nih, Jang. Apa contohnya menurut Kalau undang-undang? saya mah tentang perusahaan jasa konstruksi. Nah, misalnya gitu ya, Oh, perusahaan jasa iya. konstruksi menurut undang-undang nomor sekian tahun sekian dapat dipahami titik dua enter sama Ajeng. Enter terus langsung tanda kutip langsung apa tuh undang-undangnya pasal berapa disebutin dulu kan undang-undang nomor sekian pada pasal sekian ayat sekian gitu kan ya. Langsung dijelaskan bahwa titik Ya. dua enter. Jadi dia kalimat baru kalau mau taruh di depan. Tapi kalau mau taruh di belakang, jelasin dulu misalkan perusahaan ini menurut undang-undang pasal sekian-sekian ya apa namanya dipahami sebagai tulis terus nanti di belakangnya baru ditulis undang-undang nomor berapa, pasal berapa. Tapi umumnya kalau kalau undang-undang ya di depan, Jang. Umumnya di depan. Jadi dia merupakan kalimat baru tadi ya. Menurut undang-undang nomor sekian tahun sekian pada pasal satu misalnya ya, ayat satu dijelaskan bahwa titik dua enter kalimat baru. Umumnya sih memang gitu sih kalau yang terkait peraturan perundang-undangan sih, yang saya pahami gitu. Yang lain gimana nih? Makasih, Pak. Wulan mau nanya nggak Wulan? Ya, Oh, saya mau nanya, Pak. ya Nur. Saya ngeliat dari contoh-contoh TA di Google atau di webnya Kesatuan tuh untuk latar belakang tuh jarang banget yang kasih kutipan langsung ataupun tidak langsung, Pak. Itu gimana ya, Pak? Ya itu jadi bab satu kan bicaranya pendahuluan kan, yang kemarin kan. Memang kalau kalau bab satu kita nggak banyak membahas definisi dari sebuah variabel gitu ya. Bab satu itu yang kemarin kan apa? Masih ingat nggak? Penekanannya kepada fenomena kan? Jadi fenomena. Jadi fenomena itu lebih kepada apa nih? Nur lagi mau bahas apa? Nur mau bahas apa Nur? Cerita contoh aja Nur. Nur mau bahas apa? Pajak, Pak. Nah, pajak. Ceritain situ konteksnya pajak apa? Pajak penghasilan misalnya. Ceritain dulu kan pajak penghasilan. Ya, definisi singkat boleh, tapi jangan itu Mas definisi nanti banyaknya di bab 2. Kalau di bab satu boleh sih definisi pajak merupakan sumber pendapatan negara sebagaimana amanat undang-undang gitu boleh. Cuman jangan jangan banyak membahas definisi dan sebagainya karena itu adanya kan di bab 2. Bab satu ingat kemarin fenomena permasalahan. Jadi Nur berangkat konteksnya dulu, konteksnya apa pajak penghasilan misalnya. Ceritain dulu pajak penghasilan itu apa, kenapa harus ada pajak penghasilan dan seterusnya. Terus fenomenanya apa? Ingat fenomena bab satu mah fenomena. Selalu tuh fenomena itu misalnya kenapa sih orang kok pada nggak mau lapor pajak ya gitu kan. Konon disinyalir yang lapor pajak itu hanya sangat sedikit sekali gitu ya. Gitu. Padahal ini udah mau akhir bulan Maret kan. Ya, lapor pajak kan paling lambat tanggal 31 Maret ya. Seperti itu Nur. Jadi pas saya lihat TA-TA nah gini ya. Jadi ini berlaku tidak hanya untuk TA ya teman-teman, berlaku juga untuk TA, skripsi, tesis bahkan disertasi ya. Kadang kita kalau ngeliat punya kakak kelas jadi bingung sendiri. Kok ini begini ya, ini versi ini begini ya, versi itu begitu sih ya, beda-beda kan. Pusing nanti teman-teman. Jadi saran saya adalah pahami teorinya, teori di buku bilang apa, yang penting sumbernya ada, ikutin itu aja gitu. Jadi kalau udah beragam versi kan ini katanya begini, kok si ini begitu, si ini begini gitu ya, jadi pusing. Jadi kalian
udah aja acuannya. Misalnya saya ngajar pasti saya tulis nih sumbernya saya dari sini. Misalnya gini ya, saya bilang ya, ini menurut buku ini, yang saya tahu di PowerPoint, ini dia bilangnya begini, gitu. Perkara nanti ada orang lain punya pendapat berbeda, ya nggak apa-apa, gitu. Jadi pastikan kayak saya nih di metode penelitian, kemarin saya bilang kan di slide saya, ini loh sumber buku dari buku ini. Terus di buku ini menyatakan bahwa ketika kita melakukan penelitian, awali dari kemampuan kita mengidentifikasi masalah dengan baik kan gitu ya di slide pertama. Dan itu saya pegang ya sampai saya S3 kemarin, alhamdulillah gitu ya, lulus tepat waktu, itu yang saya terapkan. Kalian mungkin TA hanya satu penguji, ya skripsi juga satu, skripsi 2 penguji. Tesis saya dulu tesis total sama pembimbing segala macam ya total 5 penguji. S3 disertasi kemarin saya 8 penguji. Makin banyak kan? Bayang, makin banyak pendapat, makin banyak orang, makin banyak pendapat. Tapi saya berpegangan kuat gitu. Saya pakai ini Pak gitu. Jadi ketika ada dosen yang mengganggu atau yang menggoyahkan pendapat saya nggak ragu-ragu. Saya bilang bahwa saya Pak dari buku ini, misalnya saya dari buku ini ada halaman sekian dinyatakan bahwa begini gitu. Enak gitu. Jadi nggak khawatir gitu ya. Jadi bukan karena oh saya dibimbing si Bapak Anu, si Ibu Anu misalnya gitu ya. Bukan. Jadi kalau penelitian ilmiah, ingat aja karakteristik utamanya kemarin, bisa diuji testability, bisa direplikasi lagi replicability, rigor, berarti punya kaidah teorinya kuat. Ya, seperti itu. Jadi siapapun nanti yang ngegoyang-goyanginnya, yang ngeganggunya, kalian bisa pegang saya pakai ini gitu. Acuannya ke sini. Jadi memang jika hanya mengacu kepada TA kakak kelas, ya TA mahasiswa kampus lain, mungkin nanti kalian akan bingung. Ya, saya rasa itu sampai UTS cukup ya, sampai sini aja. Nanti ada di UTS itu saya stop dulu ya. Stop dulu recordingnya.